pilih adalah ratu yang sudah bertelur. Koloni asalnya sudah bisa ditinggalkan ratu karena akan ada regenerasi dari telur-telurnya. Sip, jadi ratu dari kolonilah yang akan dipindahkan. Itu kenapa ratunya dikurung ya? Otan deg-degan nih. Koloni lebah biasanya akan menyerang siapapun yang bukan berasal dari koloninya. Ayo paman, kita taruh ratu baru di koloni ini. Kira-kira bagaimana nasib ratu ini ya? Weh. Otan tahu sekarang alasan ratu harus dikurung dalam sel kawat. Untuk melindunginya dari keroyokan lebah. Para lebah penasaran dengan aroma asing yang berasal dari ratu. Jadi mereka mengerubungi untuk kenalan dan mencari tahu tentang calon ratunya. Macam fit and proper test saat pilkada begitu deh. Sekarang kita lihat hasil PDKT ratu. Apakah ia akan diterima warganya? Koloni sudah jauh lebih tenang dibanding beberapa hari sebelumnya. Ini dia saat penentuannya. Ya, pelan-pelan. Yiha! Ratu diterima koloni. Ia pun siap belusukan menemui warganya. Selamat bertugas, pimpin kolonimu dengan baik ya. Paman mau panen madu ya? Otan mau dong. Segalon aja. Hah? Mau menyatukan koloni? Memangnya bisa? Bukannya nanti mereka bisa saling serang? Oke. Kita cari tahu dulu deh caranya. Bahannya cukup sederhana, teman. Hanya beberapa bungkus vanili dan air secukupnya. Kedua bahan dicampur dan siap digunakan. Penyatuan koloni ini bertujuan untuk memperkuat koloni-koloni lebah yang ada. Karena lebah yang sehat sangat penting untuk manusia. Seperti yang Albert Einstein katakan, kalau lebah menghilang, manusia hanya punya sisa waktu hidup 4 tahun. Tak ada lagi lebah, maka tak ada penyerbukan. Tak ada tumbuhan dan hewan, dan tak akan ada manusia. Karena terganggunya rantai makanan dunia. Sungguh tugas berat di pundak serangga kecil ini. Jadi ayo, kita jaga mereka bersama ya. Alamak, Otan sampai lupa. Nasib teman-teman dan Donat tadi bagaimana ya? Wuhuu, kerja bagus kawan. Waktunya makan. Ayo, jangan malu-malu. Iya mangan hiji. Tenang bro, masih ada satu nih, spesial buat kamu. Teman, Otan mau tanya nih, siapa yang masih menganggap tawon sama dengan lebah? Weh, itu satu kelurahan tunjuk tangan semua. Walaupun berada dalam ordo yang sama, yaitu Hymenoptera, tapi mereka berbeda 180 derajat. Ada beberapa hal yang bisa digunakan sebagai pembeda.
Pertama, tawon memiliki badan yang lebih ramping dibandingkan si lebah. Selanjutnya, pada tubuh tawon hanya terdapat sedikit bulu, berbeda dengan lebah yang berbulu lebat. Oh iya, tawon juga memiliki mandibel yang kuat untuk menggigit, dan hal ini tidak dimiliki oleh lebah. The last but not least, tawon dikenal lebih agresif dari lebah. Tawon man yang sudah terlatih dan memakai pakaian pelindung lengkap siap membantu kita. Misinya adalah melihat serangan tawon terhadap gerakan benda. Boneka akan diletakkan di depan sarang tawon. Semua siap ya? Harap jaga keamanan masing-masing. Monggo kalau ada yang mau mendekat. Tawon man, mulai! Sarang tawon kita beri gangguan. Wih, mereka langsung kompak keluar. Ampun, bisa-bisa dikeroyok nih. Oh my God. Ya, bonekanya sukses dicuekin. Hanya dihinggapi beberapa tawon saja. Coba kalau bonekanya kita gerakan. Wush, diserang tanpa ampun. Jurus sengatan tanpa bayangan langsung dikeluarkan. Benda asing bergerak di dekat sarangnya tentu akan dianggap lebih berbahaya untuk mereka. Apalagi tawon mempunyai tipe mata majemuk yang baik untuk mendeteksi gerakan cepat. Jadi, kalau ada tawon yang terbang di dekat kita, sebaiknya bersikap tenang dan tidak banyak bergerak. Mengusir mereka dengan gerakan tangan atau berlari sepertinya bukan pilihan tepat. Apalagi sambil bilang, "Pait, pait, pait! Pait, pait, pait!" Tidak akan ampuh. Benarkah lantaran habitatnya terdesak, hewan bisa berlaku agresif? Beberapa waktu lalu, warga sempat ketakutan akan keberadaan dan serangan tawon di sekitar mereka. Upaya mengevakuasi serangga ini pun dilakukan untuk menjaga keamanan warga. Keagresifannya memang bikin ngeri. Makanya selalu berhati-hati terhadap mereka ya. Tapi walaupun galak, sobat otan ini punya manfaat juga loh. Larvanya bisa sebagai umpan yang ampuh untuk memancing. Dan fungsi penting lainnya adalah predator pengendali populasi serangga dan ulat yang bisa merugikan manusia.